Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang terus ada melimpah dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, khususnya sepanjang hari ini Tuhan memberkati begitu luar biasa. Dari pagi bangun dengan tubuh jiwa roh yang sehat, kami dapat melakukan segala pekerjaan kami dengan baik. Bahkan pada malam hari ini Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali membangun iman kami, bersekutu bersama saudara-saudara seiman kami yang berada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kesungguhan hati kami, dengan kerendahan hati kami di hadapan Tuhan, sehingga pujian dan penyembahan kami dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan dan menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 269. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dalam lagi, ku cinta Engkau Yesus. Mari kita pujikan dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menarik hadirat Tuhan turun ke atas kita pada malam hari ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu.
Tuhan, untuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan Yesus, rindu akan selalu berada bersama-sama dengan Tuhan. Pada malam hari ini kita akan naikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan tempat ini, mulai jam-jam ibadah yang ada, untuk pelayan-pelayan Tuhan dari Bapak Ibu Gembala, para diaken penatua, semua yang terlibat di dalam pelayanan pujian, musik, multimedia, penerima jemaat, penyampai firman Tuhan, terlebih mereka yang menjadi pendoa-pendoa syafaat, agar kiranya Tuhan mengikat dengan tali kasih Tuhan, bersatu hati, bergandeng tangan di dalam melayani Tuhan di tempat ini. Kita doakan juga untuk jemaat Tuhan, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, biar mereka terus membangun iman mereka yang kuat di dalam pengiringan akan Tuhan Yesus, berada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus saja. Kita juga berdoa untuk Natal yang sudah semakin dekat, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati, biar kita mohon pada Tuhan ibadah Natal tahun ini berjalan dengan baik, berjalan dengan penuh sukacita, aman, dan juga cuaca yang baik. Kita mohon kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, kiranya Tuhan mencurahkan belas kasihan Tuhan turun atas bangsa dan kota kita tercinta Lamongan. Kita doakan aparat pemerintahan biar mereka menjalankan pekerjaan mereka dengan baik, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa dan kota kita. Untuk pilkada tanggal 9 Desember, kiranya Tuhan memberkati, juga dapat berjalan dengan aman, dengan damai, terpilih pemimpin daerah yang takut akan Tuhan, yang dapat menjadi berkat bagi masyarakat daerah yang dipimpin. Dipersilahkan Ibu Martin untuk memimpin kita dalam doa, dan kita semua mengaminkannya. Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu, kalau kesempatan yang indah pada malam hari ini, kami boleh bersama-sama bersehati untuk bersekutu memuji, membesarkan namamu. Kami percaya Tuhan, Kau ada hadir tengah-tengah kami. Kau memberkati baik kami semua yang ada, juga jemaatmu semua yang mengikuti ibadah malam hari ini di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan, Kau senantiasa memberikan kesungguhan hati sehingga kami boleh merasakan kasih dan lawatan-Mu, beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dengan segala kerendahan hati kami memohon ampun segala salah dosa kelemahan kami, kekurangan kami, biarlah Tuhan sungguh menjadi berkenan bagi-Mu. Apa yang kami naikkan setiap doa-doa kami kepadamu berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga pastori hamba-Mu, Bapak dan Ibu Gembala kami yang kami cintai, kami kasihi. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga yang ada, semuanya, istri, anak-anak. Tuhan Yesus, semuanya ada dalam perlindungan-Mu, dalam setiap pelayanannya. Engkau yang bela, Engkau yang campur tangan, terlebih Engkau selalu membela dalam kesehatannya. Tuhan, berikan selalu kesehatan yang terbaik buat kedua hamba-Mu juga semuanya. Tuhan, sehingga boleh semua melayani Engkau, semakin setia mengiring Engkau Tuhan, melayani Engkau dengan segenap hati, dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, berikan panjang umur, sukacita, kebahagiaan senantiasa buat keluarga hamba-Mu Bapak Tuhan Bambang Daniel Wiryono yang ada. Tuhan, tetap terus mengiring Engkau sampai selamanya. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk
hamba-hambamu yang lain, PDM Bapak Paulus Suparno sekeluarga, istri, anak-anak semua dalam perlindungan-Mu, dalam pemeliharaan kasih-Mu. Tuhan, Kau menjagai, melindungi, Tuhan, dalam pelayanan yang Kau juga yang bela, campur tangan yang turut bekerja di dalamnya, sehingga melalui semuanya nama-Mu yang dipermuliakan. Tuhan, berikan selalu kesehatan yang terbaik. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk PDP Bapak Setiawan, juga Saudara Yonatan. Kau juga terus memberkati, menjaga, melindungi hamba-Mu ini, selalu berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik Tuhan, untuk terus melayani Engkau, mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan yang ada di gereja ini, untuk semakin lebih lagi Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan Yesus, hikmat yang dari Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di gereja kami, baik Tuhan pelayan musik, pujian yang ada, sang leader, singer, baik multimedia juga Tuhan, yang melayani penerima jemaat Tuhan, juga yang berdoa syafaat bagi gereja-Mu ini Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan, tanpa terkecuali semuanya biar sehati sepikir dalam Engkau. Tuhan, bergandeng tangan, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mendoakan, sehingga Tuhan setiap pekerjaan Tuhan dapat dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya, merupakan satu tanggung jawab hanya bagi-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk jam-jam ibadah gereja kami yang ada. Tuhan, setiap ibadah-ibadah yang ada, Engkau hadir Tuhan Yesus. Tuhan, pimpin setiap ibadah yang ada, baik ibadah umum Tuhan, Tuhan Yesus, baik pagi, sore, 3 sesi yang ada, Engkau juga memberkati jemaat-Mu semuanya, baik juga ibadah yang lain Tuhan, PA, Tuhan Yesus, kaum wanita, sekolah minggu, pemuda remaja, baik yang secara online, masih secara online maupun yang sudah bertatap muka. Semuanya Engkau memberkati Tuhan, semua jemaat-Mu boleh semakin rindu akan Engkau, haus dan lapar akan firman-Mu. Semuanya boleh semakin hari lebih lagi setia iring akan Engkau, mendekat kepadamu Tuhan. Engkau bela, Engkau sertai, jagai, lindungi semua jemaat-Mu, para pembimbing gereja yang ada. Tuhan, semuanya saling bersatu padu, saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, mulai dari jemaat-Mu yang ada, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, Tuhan Yesus, lanjut usia, semua Tuhan, Engkau yang senantiasa sertai, jagai, lindungi mereka walaupun di rumah, tetap kuat dan teguh mengiring Engkau, tetap setia kepadamu dalam setiap apapun yang dikerjakan. Tuhan, hanya mau mendekat kepadamu, mau mengucap syukur kepadamu. Engkau menjaga semuanya, Engkau memberikan kesehatan yang terbaik. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang bersusah hati, yang mengalami beban berat Tuhan Engkau menolong, Engkau memberikan kelegaan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Natal yang semakin dekat Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga campur tangan, Engkau bela, Engkau turut bekerja di dalamnya. Baik juga semua panitia-panitia yang ada. Tuhan, Engkau memberkati Natal yang akan kami semua. Tuhan Yesus, rayakan nanti Tuhan, penuh dengan sukacita, segenap hati kami semua, jemaat-Mu boleh sungguh-sungguh merayakan hari
di mana Engkau lahir ke muka bumi ini, Engkau menebus dosa-dosa kami, Engkau rela menyerahkan nyawamu, Tuhan, demi kami anak-anak-Mu. Sungguh Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu dapat kami semua kerjakan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh mau, sungguh taat, setia, sesuai dan seturut firman-Mu. Engkau memberkati baik Tuhan, dana-dana yang dibutuhkan, Natal yang ada, cuaca nanti pada saatnya, Engkau berikan cuaca yang baik, sehingga semua dapat mengerjakan dengan baik. Tuhan, para undangan juga mungkin acara-acara yang ada, Tuhan Yesus, para tim musik, pujian juga grup apa itu Tuhan, tolong kiranya paduan suara kur yang ada Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati semua dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang terbaik, sehingga semuanya Tuhan dapat memberikan yang terbaik bagimu Tuhan Yesus, bagi kemuliaan nama-Mu, karena hanya Tuhan Yesus saja Tuhan yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Engkau memberkati juga gereja-gereja-Mu di seluruh muka bumi ini yang juga sama-sama merayakan perayaan Natal nanti dengan hikmat, dengan segala keberadaan yang ada, situasi yang masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, semuanya sungguh-sungguh boleh merasakan kasih dan lawatan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Boleh kiranya Tuhan Kau memberkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, semua aparat-aparat yang ada mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua, juga para Tuhan Yesus, para tim medis, para Tuhan dokter-dokter yang ada yang masih menangani COVID-19 ini, semua Tuhan berikan hikmat yang dari Tuhan, kekuatan, kesabaran, sehingga semuanya dapat diatasi dengan sebaik-baiknya dan semua boleh dipulihkan kembali normal seperti semula. Tuhan, Kau memberkati bangsa ini, pulihkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kota Lamongan yang ada. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kota ini juga Tuhan, untuk pilkada serentak yang akan diadakan untuk semua kota-kota yang ada, terutama kota Lamongan ini, semua boleh berjalan dengan baik, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus saling mendukung satu dengan yang lain, sehingga nanti dapat menghasilkan Tuhan Yesus para pemimpin yang terpilih. Tuhan Yesus, mereka dapat memimpin kota ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami menyerahkan semua hanya dalam kuasa-Mu. Engkau yang melindungi kami semua, Engkau yang berkuasa atas segalanya. Dan Tuhan, kami percaya Engkau mengendalikan semuanya sehingga semuanya boleh menjadi baik adanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar juga kami bersama akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biar Engkau urapi dengan kuasa, urapan yang dari surga, sehingga Tuhan Kau sendiri yang berkuasa atasnya, sehingga setiap firman-Mu yang disampaikan sungguh-sungguh boleh tersampaikan kepada kami yang mendengarkan, baik yang di rumah juga Tuhan, sungguh dapat boleh menjadi berkat kekuatan buat kami semua Tuhan Yesus, dan kami diberkati dengan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan semua doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Pada malam hari ini kita bersyukur dapat bersekutu bersama, sekalipun Bapak Ibu di rumah, kami yang melayani ada di gereja. Tetapi kita percaya Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita, mengurapi setiap doa-doa kita, sehingga apa yang kita kerjakan dapat menjadi sesuatu hal yang berpengaruh di hadirat Tuhan.
Puji nama Tuhan. Kita mau merenungkan dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal yang ke-35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya pasal 35 ayat 1 dengan 10. Dalam perikop keselamatan bagi umat Tuhan. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai dengan 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Amin. Pada malam hari ini, renungan firman Tuhan, saya beri tema tentang pertolongan yang dari Allah. Kita harus mengakui bahwa tidak mudah menjadi umat Allah. Memang ada hal-hal yang perlu kita kerjakan sebagai umat Allah. Setelah kita menjadi umat Allah, bukan berarti kita dalam keadaan yang otomatis, dalam keadaan yang baik. Dengan kita beribadah kepada Allah, kehidupan kita akan lancar dan bebas hambatan. Padahal Allah tidak pernah menjanjikan hal itu. Ya. Jangan dibayangkan kalau kita datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, lalu segala kesusahan, penderitaan, keluh kesah itu menjauh dari kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Tetapi justru malah sebaliknya, banyak hal, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak pergumulan yang harus kita hadapi. Kehidupan tidak begitu lancar dan bebas hambatan, tetapi tetap ada hambatan, rintangan. Tetapi kita tahu bersama kalau kita berserah dan berharap kepada Tuhan, sesuai dengan bacaan kita, bahwa kita akan mendapatkan sukacita yang abadi, kita akan mendapatkan sukacita yang kekal. Selama masih di dunia, kita pasti mengalami persoalan hidup, penyakit, pertengkaran, masalah keuangan, dan pergumulan lainnya yang bisa saja berkepanjangan. Semua itu bisa menenggelamkan kita, membuat kita terpuruk dan tidak berdaya. Dari sejarah gereja dan kehidupan pribadi, kita tahu bahwa kesulitan orang percaya tidak lebih ringan dari
kesulitan mereka yang bukan orang beriman, ya. Kesulitan yang dihadapi kita sebagai orang yang percaya, yang beriman, mungkin sama sulitnya atau bahkan lebih sulit dari mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, dari mereka yang tidak mengenal Tuhan. Lalu apakah kehidupan kita karena sama-sama ada kesulitan, sama-sama ada tantangan, ada penderitaan, lalu kita meninggalkan Tuhan, lalu kita wis enggak Tuhan-Tuhanan, kalau gitu percuma imanku? Apakah demikian? Ya, tentu tidak. Tentu ada bedanya. Memang sama-sama mengalami kesulitan. Tetapi ketika kita berharap mengandalkan Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan, maka ada perbedaan antara kita, orang beriman, dan orang yang tidak beriman. Orang yang taat dan setia kepada Tuhan dan dibanding mereka yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Bagi mereka yang tidak taat dan tetap mengeraskan hati, tentu pada akhirnya akan mendapatkan penghukuman yang dari Tuhan, seperti dalam pasal 34 itu, ya, bagaimana hukuman atas bangsa-bangsa, ya, mereka yang jauh daripada Tuhan akan mendapatkan hukuman. Tetapi ketika kita belajar untuk percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, kita terus bergumul, kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kehendak Tuhan kita kerjakan, maka kita akan beroleh kemenangan, kita akan beroleh pertolongan yang dari Tuhan. Seperti ayat yang kita baca ini. Yesaya menggambarkan pertolongan dari Allah dengan sangat baik. Ketika pertolongan dan keselamatan dari Allah datang, maka kegirangan akan memenuhi segala tempat. Semuanya akan bersorak menyambut kedatangannya Allah Sang Penyelamat dan Penebus umatnya. Padang gurun dan padang kering tidak dapat menahan sukacitanya. Padang belantara akan bersorak dan berbunga, di ayat yang pertama itu, ya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak, Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua ini digambarkan bagaimana kalau pertolongan dari Allah itu mendatangkan kegirangan, memenuhi segala tempat yang mungkin tadinya penuh dengan pergumulan, tetapi ketika kita tetap bertahan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, sekalipun penuh pergumulan, penuh penderitaan, ketika pertolongan itu datang, kita sungguh merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita. Situasi padang gurun, padang kering, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, ya. Tentu ini kalimat kiasan, ya. Tentunya padang gurun dan padang kering adalah benda yang mati, tidak akan seperti manusia bisa bergirang, tetapi di situ artinya bahwa padang gurun dan padang kering tidak akan mengurangi sukacita kita karena pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan mengubahkannya sedemikian rupa sehingga semuanya itu boleh bersukacita menyambut kedatangannya Allah Sang Penyelamat
dan penebus umatnya. Padang gurun merupakan situasi dunia saat ini, di mana di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Inilah keadaan tanah di dunia dalam keadaan terkutuk, sehingga manusia bersusah payah mencari rezekinya dari tanah seumur hidup manusia. Tetapi ketika Tuhan datang memberkati kehidupan umatnya, kedatangan Tuhan yang menyelamatkan, yang memberi sukacita, maka padang gurun, padang kering, padang belantara bersorak-sorak dan berbunga. Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kegersangan dalam hidup itu tidak ada dalam kehidupan kita, karena kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Karena kita membuka hati kita untuk Tuhan, dan Tuhan boleh bertata dalam kehidupan kita. Saat pertolongan dari Allah datang, semua keadaan manusia akan berubah secara total. Orang yang tidak dapat melihat kebenaran akan dijelekkan, dan orang yang sudah tidak pernah mendengar kebesaran Allah akan kembali mendengarnya. Di ayat yang ke-5 dalam Yesaya pasal 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dijelekkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Ya. Ini adalah janji keselamatan yang dari Tuhan. Ketika Tuhan itu menolong, memberikan keselamatan bagi umatnya, memberikan pertolongan bagi umatnya, maka Tuhan mengubahkan secara total, dan orang yang tidak dapat melihat kebenaran akan dijelekkan, dan orang yang sudah tidak pernah mendengar kebesaran Allah akan kembali mendengarnya. Ya. Kemuliaan Tuhan akan ada dalam kehidupan manusia yang mungkin selama pergumulan, selama kita mengalami penderitaan, seolah-olah tidak ada kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan seolah-olah membisu mata kita, tidak lagi melihat kebesaran Tuhan, telinga kita tidak mendengar kebesaran Tuhan. Tetapi ketika pertolongan itu nyata, Tuhan mencurahkan keselamatan bagi umatnya, ya, maka manusia akan melihat kembali dan akan mendengar kembali bagaimana keperkasaan Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara umatnya dengan caranya. Orang lumpuh, yaitu yang tawar hati dan tidak lagi memiliki semangat, akan melompat-lompat, dan orang yang menderita akan bersorak. Ini gambaran bahwa
bagaimana orang yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Sungguh sukacita itu meluap dalam kehidupannya. Sukacita itu mengalir dalam kehidupannya, sehingga tidak lagi mengalami kesusahan, mengalami beban berat, ada kelepasan. Pertolongan Allah seperti mata air yang memancar di padang gurun, memberikan kesejukan, seperti jalan raya yang tidak ada hambatan, memberikan kepastian dan kedamaian, seperti sebuah kehidupan tanpa bahaya. Itulah gambaran keselamatan dan pertolongan yang dari Tuhan yang digambarkan oleh Yesaya. Sungguh kalau Tuhan memberikan sesuatu kepada umatnya, itu Tuhan selalu memberikan yang terbaik, ya. Semua dicurahkan sehingga sukacita boleh ada dalam kehidupan umatnya. Pertolongan keadaan manusia semuanya berubah secara total. Orang yang tawar hati melihat dan memiliki semangat kembali melompat, orang yang menderita akan bersorak. Pertolongan Allah seperti mata air yang memancar di padang gurun, memberikan kesejukan, seperti jalan raya yang tidak ada hambatan, memberikan kepastian dan kedamaian, seperti sebuah kehidupan tanpa bahaya. Inilah yang tentunya kita rindukan bersama. Oleh sebab itu, janganlah kita menjauh dari Tuhan, tetapi tetaplah mendekat, tetaplah miliki hubungan yang intim dengan Tuhan, miliki hubungan yang baik dengan Tuhan, lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Sekalipun mungkin di dunia kita mengalami pergumulan, tetapi tidak selamanya kita terus berada dalam penderitaan, berada dalam lembah kekelaman. Tetapi saatnya nanti jika Allah sudah berkehendak untuk menolong kita, maka kehidupan kita akan diubahkan, maka kita akan menjadi penuh sukacita. Orang-orang akan melihat kemuliaan dan kebesaran Allah melalui pertolongan Allah dalam kehidupan kita, sehingga seperti mata air yang memancar di padang gurun, memberi kesejukan, memberi jalan raya yang tidak ada hambatan, memberi kepastian dan kedamaian, seperti sebuah kehidupan tanpa bahaya. Pertolongan yang dari Allah begitu sempurna, Ia membawa kesegaran dan mengajarkan tentang makna kehidupan agar kita mengenal keterbatasan diri di hadapannya yang Maha Kuasa, tak terpikirkan, tak terselami, dan seringkali mengejutkan di luar dugaan kita. Pertolongan Tuhan tidak dapat kita selami, tetapi pertolongan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita kalau kita tetap berserah dan berharap pada Tuhan. Pertolongan Tuhan seolah-olah mungkin terlambat, ya, seperti Lazarus seolah-olah sudah terlambat, tidak ada jalan keluar, sudah mengalami kematian, bahkan pembusukan. Tetapi kalau kita berserah dan berharap pada Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, maka pertolongan itu akan nyata, mujizat akan terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga ada sukacita dalam kehidupan manusia. Tadinya yang sudah mati membusuk, akhirnya bangkit, membawa sukacita, kemudian situasi yang telah diubahkan membawa kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Sehingga kita sebagai manusia semakin sadar bahwa kita ini sangat-sangat terbatas, penuh keterbatasan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu janganlah kita menjadi tinggi hati, jangan menjadi meremehkan segala sesuatu.
meremehkan orang lain, tetapi justru kita semakin menghormati sesama kita, bahkan menghormati Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada, tetapi Tuhan tetap ada dan dapat kita rasakan. Janganlah kita menganggap sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada, tetapi ketika kita dekat kepada Allah, maka kita dapat merasakan kehadirannya. Oleh karena itu, berhentilah berkeluh kesah walaupun keadaan kita sulit pada hari ini, terlebih di saat pandemi ini masih mengalami hal-hal yang sulit, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kehidupan kita sebagai manusia. Kita yang terbatas, kalau kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, maka Allah yang Maha Kuasa itu akan turun tangan, akan menolong kehidupan kita. Apapun yang menjadi masalah kita, entah itu penyakit, entah itu mungkin ada suatu kesalahpahaman di antara sesama, ada mungkin masalah keuangan atau pergumulan yang lain, tetaplah lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan. Jalani kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan benar-benar menjadi penerang dalam kehidupan kita, menjadi suluh pada kaki kita sehingga kita tidak menjadi salah dalam melangkah, salah dalam mengambil keputusan. Tetapi kita terus berharap dan berserah kepada Tuhan sehingga sampai tiba saatnya pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai sukacita, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Ketika pertolongan yang dari Allah belum terrealisir, maka umat diperintahkan untuk kuatkanlah dan teguhkanlah. Di ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ya. Ini yang harus kita imani bersama. Kita harus menguatkan hati kita untuk tetap teguh berdiri dalam jalan kebenaran Tuhan. Janganlah kita menjadi takut, janganlah kita menjadi tawar hati. Biarlah mata kita hanya memandang pada Allah yang hidup, Allah yang akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah, dan Ia sendiri akan menyelamatkan kehidupan kita. Apapun yang menjadi permasalahan kita, kuatkan dan teguhkanlah hati kita supaya kita tetap percaya dan mempercayakan kepada Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6, Yosua 1 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini juga nasihat Tuhan kepada Yosua dalam memimpin bangsa Israel untuk memperoleh tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dengan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Biarlah pesan ini juga terhadap kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Tuhan akan menolong kehidupan kita. Berjalanlah terus, ya, jangan kita berhenti atau kita mengakhiri kehidupan kita. Belum saatnya kita dipanggil lalu kita mengakhiri, lalu kita
bunuh diri karena permasalahan yang besar, karena permasalahan yang pelik, ya jangan. Tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan demikian kita akan melihat kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Lihatlah, Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Hal ini sudah terbukti bagaimana Yosua dalam memimpin bangsa Israel dan merebut Kanaan, ya, tanah negeri yang dijanjikan Tuhan, bukan oleh kekuatan dan gagah dari Yosua atau bangsa Israel, tetapi karena pertolongan Tuhan yang perkasa. Dengan kita menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk tetap berada dalam tangan Tuhan, berada dalam pimpinan Tuhan, maka Tuhan menjadi pembela kita. Kalau Tuhan yang membela, tidak ada yang bisa melawan, karena yang menjadi bahasa kerennya, yang menjadi backing kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, mari pada malam hari ini tetaplah kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan, karena sungguh pertolongan yang dari Allah itu membawa kebahagiaan, membawa sukacita, membawa nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan, memberikan pengharapan yang pasti, memberikan kesejukan dalam hidup ini, memberikan kepastian dan kedamaian, dan hidup seolah-olah seperti tanpa bahaya. Sekalipun bahaya itu masih ada, tetapi Allah yang menjadi pelindung dalam kehidupan kita, sehingga semuanya dapat disingkirkan dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Biarlah kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap yakini bahwa pertolongan Tuhan itu adalah pertolongan yang sempurna, pertolongan yang paling baik dalam kehidupan kita, umat yang terbatas ini, dan pertolongannya pasti akan sampai kepada kita, asalkan kita tetap tekun, taat, dan berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Atas izin-Mu kami dapat bersekutu bersama untuk memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan ucapan syukur kehadirat-Mu. Terlebih kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan dan meneguhkan kami yang mungkin saat ini mengalami tantangan, rintangan, mengalami penderitaan, mengalami kesesakan, mengalami keluh kesah. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan supaya kami menguatkan hati dan meneguhkan hati kami untuk tetap berharap dan setia kepada-Mu. Biarlah hati kami tetap kuat dan teguh dalam mengisi kehidupan ini dengan kebenaran firman-Mu, sehingga langkah-langkah hidup kami tetap langkah-langkah yang menunjukkan iman dan pengharapan yang hidup. Semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami, dan pertolongan-Mu akan nyata, pertolongan-Mu akan ditonton oleh orang lain, dan orang lain akan melihat kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, dan nama-Mu semakin dipuji dan ditinggikan di muka bumi ini, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, teruslah berkarya dalam kehidupan kami. Roh Kudus, biarlah hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu, hidup kami semakin layak di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang taat dan setia, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang selalu menunjukkan iman kami, iman yang benar, iman yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa, hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memberikan pengertian yang baru, memberikan didikan dan arahan, sehingga kami benar-benar menjadi murid-murid-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, dan nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.
Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah doa malam pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa malam pada hari Kamis pukul 18.30 sampai dengan selesai. Besok Rabu ada ibadah PA jam 5:30 petang, kemudian dilanjutkan dengan latihan KUR. Tuhan Yesus memberkati.